Halo. Terdengar suaranya Ibu? Halo. Sudah terdengar suaranya Ibu? Sudah. Oh, sudah. Oke. Ini ada berapa siswa ini di sini? Baru ada 3 siswa. 4 ya? 4 siswa ya? 4 siswa. Ini yang sudah nampak. Sudah nampak kelas berapa, Nok? Anissa Putri? Kelas 12 TKJ 4. Oke, 12 TKJ 4. Kemudian Triswandi. Kelas berapa? Halo, Triswandi. Oh iya, Bu. Iya, kelas berapa, Nak? 12 TKR 4, Bu. Oh, 12 TKR 4. Baru TKJ sama TKR. Ini Fikri Maulana. Ini mana belum nampak ini Fikri Maulana. Halo. Halo. Bamiati. Halo. Halo, Bu. Iya. Kelas berapa Bamiati? 12 TKJ 1. Oke. Berarti kelas TB TOI belum ada ya? Ini perwakilannya. Oke. Sambil menunggu yang lain ya, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu ucapkan terima kasih ya pada kalian karena pada hari ini kalian sudah hadir mengikuti kegiatan daring. Walaupun banyak di antara teman-teman kalian masih belum mengikuti, ini baru nampak hanya 4 orang di sini ya. Itu tidak masalah, sambil menunggu saja. Mudah-mudahan ke depannya teman-teman kalian tolong kasih tahu biar bisa memanage waktunya, biar bisa masuk tepat waktu di kegiatan daring ini ya. Oke. Mungkin Ibu pertama mengawalinya dengan perkenalan dulu ya. Barangkali ada yang sudah tahu dengan Ibu? Anissa, Alia? Sudah tahu? Sudah tahu? Waktu kapan sudah tahu? Ibu pernah mengajar begitu? Enggak tahu. Oke. Jadi gini, Ibu mengajar PKK ya, produk kreatif dan kewirausahaan. Nama Ibu Win Indrahayanti sebagai guru mapel di kelas 12 TKR 1, TKR 2 dan TKR 3 ya. Nah, ini Ibu di sini. Halo. Ya. Ini suara siapa ini? Oke. Nggak ada masalah. Oke. Nah, Ibu ya di sini ya. Ibu mengajar kelas 12 TKR 1, 2 dan 3. Nah, nanti untuk penilaian itu nanti tolong khusus untuk kelas 12 ya, 12 TKR ini Ibu tolong minta masuk di classroom ya, karena kodenya itu sudah ada di wali kelas. Tolong tanyakan yang Ibu lihat di sini kelas TKR 1, 12 TKR 1 dan 12 TKR 2. Ini siswanya belum ada yang masuk. Kelas TKR 2 hanya baru 5 orang, kelas TKR 1 0%. Ini kelas TKR belum ada yang masuk ini. Aduh, sangat disayangkan sekali. TKJ ini yang aktif ini. Alia Dwiyanti kelas apa ini, Nok? Alia. Halo, Alia. Kelas apa ini, Nok? TKR? TKJ? Teo. Oh? Teo, Ibu. Oh, tuh, TOI kelas, sedangkan ini TKR. Aduh, kapan ini masuknya? Ibu memberikan penilaiannya seperti apa ini kalau model begini? Oke lah, nggak masalah. Oke, nah sekarang begini,
ada kemarin, minggu kemarin kan Ibu Ice ya sudah masuk, sudah memberikan perkenalan. Ibu Ice, guru mapel kelas 12 TKJ. Sekarang di minggu sekarang itu Ibu Win ya. Nanti minggu kedepannya bisa Pak Damar dan Ibu Wiwin nanti yang mengisi ya minggu ke depan. Nah itu akan bergantian. Jadi setiap daring itu setiap minggunya guru itu akan bergantian. Adapun untuk masalah penilaian itu nanti kalian boleh masuk ke classroom di mana kodenya itu ada di wali kelas kalian. Jadi tolong tanyakan ke wali kelas kalian ya untuk kelas TKJ ini. Adapun TKR, TOY dengan TB itu sama seperti itu. Tanyakan ke wali kelasnya. Ya. Jadi nanti untuk penugasan itu pasti ada di classroom. Nanti tolong dilihat saja. Nah, oke. Sekarang kita mulai saja ya, mulai materi saja. Kemarin Ibu Ica sudah memberikan materi belum kemarin waktu minggu kemarin? Halo. Halo. Anissa Putri. Dibagi 6 juta berapa? Apa? Maulana. Fikri. Kita ngasih materi belum? Belum ya? Belum, Bu. Oke, baru perkenalan ya? Nah, Ya, Bu. sekarang untuk materi yang sekarang, untuk materi PKK ini yang pertama itu tentang menganalisis perencanaan produksi massal ya. Nah, sekarang begini. Sebelum kita sekarang sebelum kita menjelaskan perencanaan produksi massal ya, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan produksi itu. Yo, sebelum itu Ibu memberikan pengertian produksi. Ada yang tahu apa itu produksi? Mungkin barangkali waktu kalian di kelas 11 sudah mendapatkan materi, atau juga kalian bisa melihat di literatur yang lain, pernah membaca mungkin, atau dari teman mungkin. Silakan, barangkali tahu ada apa yang dimaksud dengan produksi itu. Silakan. Menciptakan suatu benda baru. Sebentar. Ibu catat dulu ya. Namanya siapa, kemudian kelas berapa. Karena sebentar. Jadi begini, untuk penilaian, untuk daring di sini, semua harus aktif ya. Tidak hanya anak TKR saja, semua harus aktif. Di mana nanti walaupun itu bukan kelas yang Ibu ajarkan, nanti penilaian ini akan nyampe ke guru mapel. Nanti akan Ibu sampaikan ke guru mapel, siapapun siswanya yang aktif nanti akan Ibu sampaikan namanya dan kelasnya. Jelas ya? Oke, sekarang tadi namanya siapa, No? Melinda Ajeng. Siapa? Melinda Ajeng, Bu. Melinda. Ya. Melinda Ajeng. Kelas berapa, No? TOI 1. TOI 1. Oke. So, menurut Melinda, produksi itu apa? Menciptakan benda baru, Bu, supaya lebih bermanfaat. Oke. Kata Melinda menciptakan benda baru. Menciptakan benda baru agar bermanfaat. Ada lagi yang lain? Iya, Bu. Iya, Bu. Siapa ini ya, Bu? Lihatania. Lihatania. Gimana Lihatania? Kelas berapa ini? Kelas 12 TKJ 4. 12 TKJ 4. Oke. Apa? Ya, sok. Produksi adalah kegiatan yang menimbulkan atau meningkatkan kegunaan. Betul sekali. Dua-duanya betul. Ada tambahan lagi? Saya, Ayo. Bu. Oke, siapa? Ari Wibowo, Bu. Ari Wibowo. Ri, gimana, Ri? Kelas 12 TKR 4. Oke, TKR 4. Apa, Ri? Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Oke, siap. Oke, betul. Dan dapat memenuhi Sudah kebutuhan ya, masyarakat. 3 orang saja dulu ya. Itu 3-3-nya sudah betul. Ya, 3-3-nya sudah betul. Jadi, Ibu ulangi lagi. Yang dimaksud dengan
produksi, yang dimaksud dengan produksi itu adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang. Ya. Sekarang menambah nilai guna itu maksudnya apa? Menambah manfaat, menambah kegunaan yang tadinya barang tersebut tidak memiliki nilai, kemudian memiliki nilai setelah dilakukan proses. Ya tidak? Nah, seperti apa contohnya? Nah, contoh gampangnya saja begini. Ada bongkahan, misalnya ada bongkahan kayu tergeletak begitu saja. Ya, ada bongkahan kayu tergeletak begitu saja. Nah, itu tidak bermanfaat bagi kita. Tapi setelah bongkahan kayu itu dirubah, ya, diproses, nah, baru ada perubahan bentuk di sana, ada perubahan ukuran di sana, ada perubahan warna di sana. Bisa menjadi pintu, bisa menjadi kursi, bisa menjadi jendela. Nah, ini kita namakan sebagai produksi. Jadi produksi itu adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang yang tadinya tidak berguna menjadi berguna. Paham sampai di sini? Paham? Halo? Oke. Oke. Itu adalah produksi. Nah, sekarang massal. Ada tidak yang tahu massal itu apa? Tahulah kalian. Sunatan massal katanya apa tuh jadi? Ayo, massal apa massal? Pernah baca kan? Massal apa? Apa? Jumlah banyak. Oke, jumlah banyak. Siapa ini yang ngomong massal jumlah banyak ini siapa? Deviana. Deviana. Oke, Deviana. Kelas berapa, Nok? 12 TKJ 4. 12 TKJ 4. Ya. Kata Deviana itu massal itu jumlahnya banyak. Lebih dari 1. Skalanya besar. Itu massal, ya, massal. Nah, jadi sekarang, nah Ibu minta nih, penilaian lagi nih. Apa itu produksi massal? Produksi bersama-sama, Ayo, Bu. jangan ngomong dulu. Namanya siapa? Sebutin. Hartatun. 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 Produksi Kelas berapa, Tun? bersama. Hei, Hartatun, kelas berapa? 12 TB1. TB1, oke. Tun, ayo apa tadi? Produksi massal. Produksi bersama-sama, Bu. Produksi bersama-sama. Oke, siapa lagi? Septiani, Bu. Septiani, apa? Produksi dalam jumlah banyak. Produksi, kelas berapa Septiani? Septiani kelas berapa? 12 TKJ 3, Bu. TKJ 3. Tadi produksi massal apa Septiani? Produksi dalam jumlah banyak. Produksi dalam jumlah banyak. Ibu jelaskan ya. Oke, semuanya benar. Produksi dalam jumlah banyak. Jadi, produksi massal itu katanya suatu kegiatan yang memproduksi produk dalam jumlah yang besar. Jumlah yang besar itu berapa? Bisa 100, bisa 1000, ya. Pokoknya dalam satu hari itu yang namanya produksi massal itu biasanya memproduksi barang, ya, memproduksi barang itu 100 sampai 1000 buah dalam satu hari, bahkan lebih, ya. Yang namanya produksi massal itu. Jadi perusahaan yang melaksanakan kegiatan produksi massal itu biasanya perusahaan yang menggunakan tenaga kerja yang banyak, ya, menggunakan tenaga kerja yang banyak. Kemudian menggunakan tenaga mesin yang otomatis. Biasanya seperti itu yang namanya perusahaan yang menggunakan sistem produksi massal. Ya. Kemudian yang namanya produksi massal di sini, sebentar. Ya ini sudah ya, sudah. Kadang juga suatu perusahaan tuh nggak ya, membuat satu produk aja ya, Bu. Betul. Yang namanya perusahaan itu tidak membuat produk saja. Ada perusahaan jasa kan, menghasilkan jasa berupa pelayanan itu ada seperti itu. Sebentar. Ini sudah dijelaskan. Ini mau ditulis tidak oleh kalian? Siapkan buku sama catatannya sama bolpennya, silakan. Barangkali pengen ditulis. Di screenshot aja dulu. Silakan di screenshot. Kalau sudah bilang ya. Ya, Bu. Sudah. Sudah. Oke. Ini sudah. Oke.
tadi kita belum menyelesaikan produksi massal ya. Jadi yang namanya produksi massal itu katanya produksi yang jadi perusahaan yang memproduksi dalam jumlah yang besar. Nah sekarang biasanya yang namanya produksi massal itu kita namakan nama lainnya itu adalah aliran produksi, perusahaan dengan aliran produksi. Karena apa? Karena mekanisme kerjanya itu menggunakan alur maju. Dari pos yang satu ke pos yang lain, kemudian nanti akan bermuara di pengemasan, di bagian pengemasan, kemudian nanti didistribusikan ke agen perdagangan, kemudian baru nanti ke konsumen. Sekarang begini, contoh gampangnya saja, biar kalian paham. Contoh gampangnya. Kalian tahu yang namanya sabun mandi, taruhlah misalnya sabun mandinya sabun mandi Nuvo misalnya ya, sabun mandi Nuvo. Kalian bayangkan ke produksi massalnya, ke perusahaan besarnya. Bayangkan. Sekarang gini, yang namanya sabun Nuvo itu kan ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning misalnya begitu ya. Nah, itu kalau produksi ini dilakukan secara massal, jadi tadi Ibu katakan, jadi sistemnya itu maju, alurnya itu alur maju dari pos satu ke pos yang lain. Maksudnya begini, pos yang pertama misalnya membuat warna kuning saja dulu, warna kuning, saya sabun mandi berwarna kuning semua terus dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian warna merah semua dalam jumlah besar, biru, hijau seperti itu. Nah kemudian kemasannya sama dibuat. Nah nanti setelah itu merucut ke bagian pengemasan. Warna kuning dibungkus dengan warna kuning, warna merah dibungkus dengan warna merah seperti itu. Setelah itu baru disalurkan, didistribusikan ke agen perdagangan, kemudian baru ke konsumen. Nah seperti itu gambaran yang namanya produksi massal. Ya, dengan menggunakan mesin, dengan menggunakan mesin secara otomatis. Makanya yang namanya produksi massal ya, yang namanya produksi massal itu memproduksinya itu tidak 1, 2, tapi banyak ribuan sekali. Makanya dibutuhkan sekali yang namanya penggunaan mesin secara otomatis tadi. Jelas ya sampai di sini ya? Ciri-ciri pengertian dari produksi massal, paham ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Yang kedua tadi sudah pengertian produksi massal, yang kedua sekarang ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal. Di sini yang pertama katanya produk yang dihasilkan perusahaan dalam jumlah besar. Ya, produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. Oke. Nah, sekarang begini. Yang namanya perusahaan, dia bisa membuat sebuah produk dalam jumlah besar itu karena adanya dorongan dari pasar, dorongan dari konsumen. Ya, kita tahu yang namanya kebutuhan, ya, ada kebutuhan makanan, pakaian, obat-obatan itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sedangkan kita yang namanya penduduk Indonesia itu kan terdiri dari ratusan ribu penduduk, di mana mereka sangat membutuhkan yang namanya makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, adanya keinginan tersebut, adanya kebutuhan tersebut, itu mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi massal. Makanya produk-produk tadi itu akan dijual dalam jumlah yang sangat besar. Paham ya? Paham ya? Poin 1 paham ya, produk yang dihasilkan perusahaan dalam jumlah yang besar itu seperti itu. Kemudian yang kedua, biaya produksi per unit rendah. Nah, ada yang paham tidak di sini? Kenapa produksi massal itu biaya produksinya rendah? Kenapa? Ada yang tahu? Karena pembuatannya kan Bu berskala besar. Oke. Nah, jadi tuh enggak kayak apa ya? Kayak itu tuh Bu. Oke, terus? Yang ngabisin kayak kan apa ya? Kayak pembuatannya kan berskala besar, terus penjualannya kan lebih pesat tuh Bu, lebih banyak untuk diperjualbelikan. Terus? Terus tuh Bu. Ayo. Sudah betul. Ayo lanjut. Sudah betul.
Karena dia menjual produk yang banyak, bahan betul. baku yang dibutuhkan juga banyak. Nah, Dan kalau lebih misalnya murah bahan untuk baku dibelinya tuh Bu, bahan bakunya. bahan bakunya banyak yang dibeli, akhirnya ada apa? Ada potongan Ada harga. potongan harga. Betul itu, ya. Jadi Iya, Bu. sekarang gini, logikanya gini. Kita membeli satu bahan, harganya Rp2.000 misal ya. Iya, Bu. Kemudian kita membeli 100 bahan, harganya 1.750, ada kortingan 250 perak. Kenapa itu? Karena kita membeli dalam jumlah yang banyak. Berskala besar ya, Bu? Nah, apalagi ini ribuan, kan hitungannya seperti itu. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi itu lebih rendah karena apa ya? Karena tadi bahan bakunya yang murah karena ada potongan harga. Jelas ya? Iya, Bu. Jelas ya? Ditambah bisa jadi karena ini tenaganya menggunakan tenaga mesin, otomatis pegawai bisa meminimalisir biaya untuk membayar karyawan. Itu bisa jadi seperti itu. Sekarang poin 3. Tadi siapa tuh, Nok? Tadi siapa namanya, Nok? Bagus sekali jawabannya. Bu. Hah? Hartatun. Hartatun lagi. Tun. Oke, Hartatun. Nah, sekarang poin 3. Tujuan produksi katanya menguasai pasar. Maksudnya bagaimana? Ya, supaya produk yang dibuatnya tuh Bu terjual gitu tuh Bu. Kan terjual di pasaran dan apa ya kayak udah jual berarti kan dapat untung tuh Bu perusahaan. Ya. Jadi tujuan produksi untuk menguasai pasar di sini ya. Jadi yang namanya perusahaan ya, dengan dia menjual dalam jumlah yang besar itu kan dia bisa menguasai pasar ya. Sehingga kalau dia sudah menguasai pasar itu sudah barang tentu dia mendapatkan keuntungan di sana. Jadi ada masukan, ada keuntungan yang bisa didapat dari perusahaan dengan dia bisa menguasai pasar. Itu ya. Sekarang yang nomor 4, produk dijual di pasar bebas. Produk dijual di pasar bebas berarti yang namanya produksi massal itu tidak hanya dijual di dalam negeri saja, tetapi juga bisa dijual di luar negeri ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk poin 5, hampir tidak ada variasi produk karena semua produk dibuat sama. Maksudnya apa? Yo. Tampilan produknya tuh Bu. Tidak ada yang berubah, Bu. Kayak gitu. Gimana? Ini suaranya Ari, gantian. Suaranya Ari ya? Ini ya? Ari bukan ini? Apa bukan? Halo? Bukan, Bu. Oh, bukan. Siapa namanya? Kiki Sukiawan, Bu. Siapa? Kiki Kiki. Kelas berapa, Ki? 12 TKR 3, Bu. Ini kelasnya Ibu baru nongol ini. Ki. Ibu ya, Ki ya? Yang ngajar di kelas kamu nih, Ki. Oke. Kiki Setiawan ya? Ki, menurut kamu apa, Ki? Nomor 5 nih, Ki. Hampir tidak ada variasi produk karena semua produk dibuat sama. Awas. Ingat, mesin, ya, bagaimana? Produknya tidak ada yang berubah, Bu. Produk tidak ada yang berubah. Semuanya sama karena dibuatnya dengan menggunakan mesin. Betul. Kalau perusahaan yang dengan menggunakan sistem produksi massal itu kan pembuatannya menggunakan mesin dengan skala besar. Otomatis ini sudah standarisasi. Artinya apa? Standarisasi di sini semua ukuran, semua bentuk, warna itu sudah ditentukan sudah ditentukan oleh perusahaan. Makanya yang namanya produksi dengan konsep produksi massal ini yang namanya konsumen itu tidak bisa memilih. Beda halnya dengan kita artinya kita itu misalnya yang namanya produksi itu kan ada produksi secara terus-menerus, ada produksi terputus-putus ya. Kalau misalnya kita bisa memilih
modelnya, bentuknya itu masuknya ke produksi yang terputus-putus. Nah, kalau yang produksi massal itu adalah produksi yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi tidak ada perubahan bentuk ya. Tapi kalau yang terputus-putus itu berdasarkan pesanan, kita bisa meminta seperti apa sih keinginan kita seperti itu. Seperti cateringnya, Bu. Gimana? Kalau yang terputus-putus tuh yang misalnya catering ya? Nah, terputus-putus catering. Jadi pesanan tuh, jadi pesan misalnya begini. Catering permintaan, kamu tadi ngomongnya catering sangat betul. Jadi kalau misalnya catering itu kan pesan, kita pengennya pesan ini masakannya ini nanti dibuat baru. Nanti besoknya lagi ada yang pesan lagi baru dibuat seperti itu. Tapi kalau yang terus menerus, yang produksi massal itu tidak ada. Terus seperti itu berkelanjutan setiap harinya. Sama modelnya seperti itu. Karena sudah terstandarisasi, karena sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Itu ya maksudnya ya. Ya, Bu. Kemudian harus ada persediaan untuk permintaan pada masa tunggu. Maksudnya bagaimana nih? Persediaan itu apa katanya? Melebihkan stok. Stok, Bu, persediaan stok. Wah, betul. Persediaan itu bahan baku yang meliputi bahan setengah jadi ataupun barang jadi. Jadi harus ada stok di gudang. Jadi selama kegiatan itu yang namanya perusahaan itu selalu memproduksi setiap harinya, tidak pernah berhenti, sehingga stoknya itu akan selalu ada, begitu ya. Ciri-ciri produksi massal sudah selesai. Silakan kalian screenshot dulu, boleh? Sudah? Oke. Sekarang kita lanjut. Ya, ada yang bisa menjelaskan di sini kekurangan produksi massal. Menurut Ibu, yang Ibu jelaskan tadi sudah jelas ya. Mungkin kalian sudah bisa ini menggambarkan apa sih kekurangan yang ada pada produksi massal. Yang pertama, kegiatan produksi kaku. Kenapa kaku? Nah, kaitkan dengan yang tadi. Kaitkan yang tadi Ibu jelaskan tadi yang berkaitan dengan variasi yang sama itu. Sok, ada yang bisa menjelaskan? Halo? Kegiatan produksi kaku, katanya. Kakunya kaku seperti apa? Penjelasannya, sok. Modelnya gitu-gitu aja, Bu. Modelnya seperti itu saja. Yang namanya konsumen itu tidak bisa memilih, begitu kan? Jadi itu selera berdasarkan tuntutan dari pihak perusahaan seperti itu. Namanya siapa ini? Kiki Namanya Setiawan, siapa? Bu. Kiki Setiawan. Kiki Kisep. Oh, yang tadi Kiki Setiawan. Oke. Yang tadi Sukiawan, ya. Bu. Hah? Sukiawan. Setiawan? Sukiawan? Iya, Bu. Oh, Sukiawan, Soalnya bukan Kiki Setiawan, bukan? Bukan. Oh, Sukiawan. Oh iya. Soalnya ada dua, Bu, gitu, Bu. Oh, gitu. Iya, Bu. Sukiawan yang tadi ya. Yang Iya. tadi yang waktu menjawab pertama Kiki, apa Iya. Sukiawan Iya. juga? Sama, Bu. Oh, Sukiawan. Oke. Ya. Kurang variasi produk. Jadi ini hampir sama ya. Hampir sama sebetulnya. Sekarang kita ke poin C, modal besar. Kenapa harus dengan modal besar? Ya karena pembuatannya kan massal, Bu. Harus dengan modal yang besar. Siapa ini? Atun. Atun lagi Atun, Tun. Oke. Jadi sudah jelas ya, kekurangan produksi massal itu katanya kegiatan produksinya kaku karena tidak bisa kita memilih yang namanya konsumen karena sudah ada berdasarkan standarisasi tadi. Sama juga di sini kurang variasi produk ya karena sudah berdasarkan mesin. Modal besar karena kita butuh modal besar karena pembuatannya juga dalam skala yang besar menggunakan mesin-mesin yang canggih. Ya. Oke, kemudian sebentar. Di screenshot lagi. Halo, silakan screenshot lagi. Sudah? Sudah. Sudah.
Bu. Sekarang kelebihan produksi massal apa itu? Yang pertama, hemat biaya. Hemat biaya. Kenapa bisa hemat biaya? Diskonan, Bu. Betul. Kan kalau Ibu udah menjelaskan secara gamblang, kalian bisa ini hemat biaya kok, bisa hemat biaya karena diskonan ya betul. Tadi bahan baku ya, bahan bakunya yang murah tadi karena jumlahnya skalanya besar. Efisiensi waktu maksudnya bagaimana? Waktu yang lama. Nanti dulu. Tadi siapa yang tadi menjawab pertama tadi hemat biaya? Rian Panawa, Bu. Nah, kan lain lagi namanya. Rian Panawa. Ya. Kelas? Kelas TKR 3. Ini TKR 3 pada masuknya nggak bisa tepat waktu ya? Oke, nggak masalah. Kenapa? Oh, dari tadi. Oh, dari tadi ini. Oh iya, oke. Sob, Rian Panawa tadi gimana katanya? Halo? Apa? Ya, ada diskonan. Oke. Sekarang efisiensi waktu. Maksudnya bagaimana? Ibu nggak usah jelasin lah, kalian aja jelasin nih. Gimana? Hemat waktu, Bu. Hemat Karena waktu. pakai Kenapa? mesin. Karena menggunakan mesin. Betul. Udah pada bisa. Sekarang akurasi tinggi. Maksudnya bagaimana? Ayo. Buatannya. Akurasi tinggi maksudnya bagaimana? Tingkat pembuatannya sangat tinggi. Tingkat kesalahannya. Jadi tingkat kesalahannya itu sangat rendah karena menggunakan mesin tadi. Paham tidak? Iya, Bu. Yang Ya, dibacakan satu karena produk. menggunakannya mesin, jadi tingkat kesalahan itu sangat-sangat minim sekali, begitu. Orang-orang yang di sana, tenaga kerja yang ada di sana itu hanya sebagai pengecek saja. Ada yang rusak, ambil. Ada yang kurang, ambil. Seperti itu. Yang melaksanakannya itu, yang mengerjakannya, yang menjalankannya itu adalah mesinnya. Sedangkan untuk tingkat kesalahan itu sebetulnya sangat-sangat minim sekali. Jelas ya? Oke, sekarang produksi cepat. Kenapa produksi cepat? Karena kan produksinya satu produk dan banyak tuh, Bu. Oke, produksi cepat ya sudah menggunakan mesin tadi. Akhirnya dalam satu hari itu bisa menghasilkan beribu-ribu produk. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ini nama-nama sudah Ibu tulis ya, nama-namanya nanti akan Ibu setorkan ke tiap guru mapel. BB itu Ya. siapa sih, Bu? Guru. Gimana? Gimana? Guru BP? Iya. Guru BP, guru TB. Iya. Guru TB itu Pak Damar untuk yang PKK. Mas Yang Damar. TKJ, ya, yang TKJ Ibu Ice. Kemudian yang PKR, yang TOI itu Ibu Wiwin. Tahu kan Ibu Wiwin? Kemudian yang TKR-nya TKR 123 ya, bukan TKR 4 loh. Ibu Win. Kalau TKR 123 Ibu Win, TKR 4 Ibu Evin. Nah, ya ini materi sudah Ibu jelaskan ya. Nanti mungkin minggu depan itu nanti ada guru lain, entah Pak Damar entah Ibu Win yang akan masuk di minggu depan. Nah, nanti tolong ya, setelah materi selesai untuk kelasnya Ibu, di kelas 12 TKR 123, itu ada classroom yang sudah menanti, di mana tugas-tugas nanti sudah mulai masuk, mulai minggu sekarang. Ya. Kalau minggu kemarin kan kita masih baru perkenalan ya dengan Ibu Ice, belum bisa memberikan tugas. Nah, untuk yang sekarang, Ibu sudah menyiapkan tugasnya, dan wajib kalian selesaikan tugas tersebut untuk kelas TKR 1, 2, 3. Nah, tolong untuk kelas TKR 4, ya, itu hubungi Ibu Evin ya, bukan Ibu, awas. Nanti kode classroom-nya minta di wali kelasnya. Iya. Nah, ini di sini ada perwakilan TKR 1 tidak? Tadi itu Bu ada Nugi itu. Ada. Siapa? Nugi, Bu. Nugi. Yogi. Nah, Yogi ini bagaimana kamu? Aduh. Ini Ibu sudah wanti-wanti ke Ibu Wiwin, suruh ngasihkan
kode classroom di kelas TKR 1. Tapi sampai dengan hari ini, dalam waktu 1 minggu, itu belum ada siswa yang masuk di kelas Ibu. Sekber Bu, TKR Bu. Nah, itu. Ya, jadi kasih tahu ya koordinir teman-temannya biar cepat masuk di kelas Ibu. Karena hari ini sudah mulai masuk tugasnya. Ya, seperti itu. Kemudian ini nama-namanya sudah ada ya, sudah masuk. Sebentar. TKR3. Jelas tidak nih? Ada pertanyaan tidak? Jelas semua Bu. Jelas ya? Nanti setelah itu nanti minggu depan entah Pak Damar atau Ibu Wiwin yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Saja. Mungkin materi yang Ibu sampaikan sampai di sini ya. Ya, Bu. Ya, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 69.